Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di acara talk show Mahasiswa 2023 UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya, Linda Agun Permatasari, selaku pembawa acara pada malam hari ini, ingin mengucapkan selamat datang kepada Kak Alfian Nurrahman selaku moderator dan Kak Dian Dwi Cahyani selaku pemateri pada malam hari ini. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berkumpul dan berbagi pengetahuan dengan kami pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memasuki acara utama pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya bacakan untuk CV moderator kita pada acara malam ini. Nama lengkap Alfian Nurrahman, alamat Desa Tanjung, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, riwayat pendidikan MI Nurul Huda, Kejukan, MTS Unggulan Nurul Quran, MAN 2 Boyolali. Organisasi yang pernah diikuti, anggota OSIS, pernah juga mengikuti Rohis menjabat sebagai sekretaris. Lomba yang pernah diikuti, juara satu tahfidz tingkat kecamatan, meraih medali emas Olimpiade Quran dan Hadis tingkat nasional. Sosial media, nomor WhatsApp 081227416859. Instagram VVJJANN, email alfiannurrahman4@gmail.com. Oke, langsung saja kita undang untuk untuk Kak Alfian saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada host untuk kesempatan yang diberikan dan selamat datang kepada teman-teman semuanya yang telah menyediakan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini. Saya Alfian Rohman sebagai moderator pada acara malam hari ini dengan tema membangun dan mengembangkan UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai benteng Pancasila, dan saya akan membacakan CV pemateri pada malam hari ini. Nama lengkap Dian Dwi Cahyani, alamat Kamalan Lor, Giriwoyo, tempat tanggal lahir Wonogiri 4 Januari 2005, riwayat pendidikan SD Negeri 1 Giriwoyo, SMP Negeri 2 Batu Retno, SMA Negeri 1 Batu Retno. Organisasi yang diikuti Rohis, Paduan Suara, dan Pramuka. Dan juga menjabat sebagai Ketua Rohis SMA Negeri 1 Batu Retno periode 2021 sampai 2022. Lomba yang pernah diikuti juara 1 lomba nyanyi religius, sosial media, Instagram, DDCYN. Oke, untuk saudara Dian Dwi Cahyani, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mengirim materinya terlebih dahulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan tentang sejarah UIN Raden Mas Said Surakarta terlebih dahulu. Baik, kota Surakarta ini juga memiliki keragaman penduduk, baik dari latar belakang suku, etnis, maupun agama. Dengan keragaman yang ada, warga kota Bengawan dikenal memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi. Di kota Surakarta juga terdapat sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri seperti UIN Raden Mas Said Surakarta, yaitu berasal dari semangat perjuangan Raden Mas Said itulah yang kemudian menjadi inspirasi dalam pemberian nama kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Asal mulanya yaitu dari kepahlawanan dan legansi Raden Mas Said dapat dijadikan sebagai penciri arah pengembangan universitas. Para pemimpin UIN Surakarta harus menetapkan idealita yang terarah mau dibawa kemana sih UIN Raden Mas Said Surakarta ini agar dapat berkontribusi optimal kepada bangsa. Adanya inspirasi perjuangan Raden Mas Said Surakarta ini diharapkan dapat menjadikan transformasi kampus yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Surakarta tersebut, yaitu sebagai momentum untuk semakin menguatkan dedikasi kepada negara dan bangsa dengan integritas dan profesionalitas. Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Profesor Dr. Haji Mudofir. Baik, teman-teman, di sini saya akan membahas materi, yaitu UIN Raden Mas Said sebagai benteng Pancasila. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu latar belakang, yaitu lebih pokoknya ke Pancasila ya teman-teman. Pancasila merupakan jiwa seluruh bangsa Indonesia yang telah diwarisi sejarahnya turun-menurun sekian abad lamanya. Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia, adalah 5 dasar yang dipakai sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila itu mencakup gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, persatuan Indonesia, dan ketuhanan yang Maha Esa. UIN Raden Mas Said ini sebagai wadah pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kegiatan dan budaya kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk selanjutnya, bagaimana sih kampus UIN Raden Mas Said Surakarta ini menjadi benteng Pancasila? Yang pertama, mendorong toleransi. Dengan adanya perbedaan agama, suku, budaya di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus mendorong adanya toleransi untuk menciptakan lingkungan inklusif dan menghormati keberagaman yang ada, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, untuk yang kedua,
yaitu kita harus mengedepankan keadilan sosial. Di UIN Raden Mas Said Surakarta ini berperan dalam menciptakan kesetaraan sosial melalui beasiswa, program bantuan, dan inisiatif yang lainnya. Yang ketiga, adanya pemikiran kritis. Jadi, kita itu mendorong pemikiran kritis. Dengan adanya organisasi mahasiswa di UIN Raden Mas Said Surakarta, dapat mendorong pemikiran kritis dan analitis untuk para mahasiswa untuk memperkuat nilai demokrasi yang ada dalam Pancasila. Yang keempat, yaitu mengutamakan kepemimpinan yang adil. Dengan adanya berbagai kepemimpinan seperti organisasi mahasiswa yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta ini dapat menjadi tempat untuk pembentukan pemimpin yang adil, berkeadilan, dan peduli terhadap sesama mahasiswa. Untuk yang kelima, mempraktikkan gotong royong. Adanya bakti sosial di sekitar kampus dilaksanakan secara gotong royong melalui partisipasi aktif antar mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan sosial dan proyek-proyek kemanusiaan yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta ini. Baik, mungkin hanya itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nisa Korin Cahyani dari Prodi Perbankan Syariah. Bagaimana kepemimpinan yang adil dan mengapa kita harus mengutamakannya? Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya saya simpan dulu ya. Saya beri kesempatan 2 orang lagi untuk bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Rismatul Nina Kurlia Kalim dari Prodi Perbankan Syariah kelas 1B. Izin bertanya, bagaimana Anda menyikapi adanya pemimpin yang membiarkan adanya intoleransi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya silakan penanya yang terakhir untuk bertanya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nur Amelia dari program studi Perbankan Syariah. Bagaimana sih cara seorang pelajar atau mahasiswa untuk tetap menegakkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, baik. Kak Dian, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Saudara Nisa. Bagaimana sih kepemimpinan yang adil dan kenapa kita harus mengutamakannya? Pertanyaan nomor 2 dari Saudara Risma. Apa pendapatmu saat melihat pemimpin membiarkan intoleransi? Pertanyaan ketiga dari Saudara Amel. Bagaimana sih cara seorang pelajar atau mahasiswa untuk tetap menegakkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Silakan untuk Kak Dian untuk menjawab. Baik, terima kasih yang sudah memberikan pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab satu persatu, yaitu mulai dari nomor 1. Pertanyaan dari Saudari Nisa tentang kepemimpinan yang adil dan kenapa sih kita harus mengutamakan kepemimpinan yang adil itu?
kepemimpinan yang adil itu berarti kepemimpinan yang dapat bertindak adil dan menerapkan kesetaraan yang sama untuk semua anggotanya. Jadi, kita perlu mengutamakannya karena dengan kepemimpinan yang adil itu akan tercipta kehidupan yang aman, damai, dan harmonis di area kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadinya, kita itu harus adil dalam segala hal dan tidak pilih-memilih seperti itu. Maaf. Untuk pertanyaan yang kedua dari Saudari Risma tentang saat melihat pemimpin membiarkannya adanya intoleransi. Nah, untuk pertanyaan tersebut, jika apabila kita menemui pemimpin yang membiarkan adanya intoleransi, kita harus menyikapinya dan kita harus memberi pengertian atau dengan cara yang sopan dan berkata yang baik. Jika perbuatan itu seharusnya kita itu tidak tinggal diam, tapi kita tidak boleh melakukannya dengan kekerasan atau berkata yang tidak baik. Jadi kita itu harus berkatanya dengan cara yang sopan. Intoleransi itu juga bukan hanya dapat merusak status sosial kita dalam bermasyarakat, tetapi juga berdampak dari lingkungan sekitar juga dan berkaitan dengan diri sendiri. Jadi berdampak pada diri sendiri gitu loh. Kita tidak boleh hanya tinggal diam jika ada pemimpin yang seperti itu. Jadi kita harus menyikapinya dengan cara yang baik dan sopan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Saudari Amelia, tentang seorang pelajar atau mahasiswa untuk tetap menegakkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa dapat menegakkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, salah satunya dengan mentaati peraturan atau tata tertib yang ada di dalam kampus. Begitu pula dengan Pancasila, beserta nilai-nilainya yang harus kita taati dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dihafalkan saja, tetapi juga harus diamalkannya di kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak Alfian, yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah cukup jelas? Cukup. Jelas, Kak. Oke, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa bagaimana kampus menjadi benteng Pancasila, salah satunya yaitu dengan cara mendorong yang namanya toleransi, menjadi pemimpin yang adil, dan gotong royong, dan lainnya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dengan berakhirnya diskusi dan sesi tanya jawab pada kali ini, maka berakhir juga acara talkshow pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa acara kita dapat menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Alfianur Rahman, pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kak Alfian dan juga Kak Dian untuk ilmu-ilmunya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Baik, karena acara kita juga sudah selesai dan intinya juga sudah ada juga ya. Mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.